Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teori belajar sosial. Jadi, apa itu teori belajar sosial? Yuk simak video selanjutnya. Teori belajar sosial menjelaskan bagaimana kita belajar perilaku melalui pengamatan orang lain. Konsep ini menggabungkan elemen kognitif dan lingkungan untuk membentuk pemahaman kita tentang dunia. Teori belajar sosial juga dikenal sebagai teori pembelajaran observasional yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari melalui interaksi sosial dan pengamatan. Konsep ini meliputi modal, pengamatan vikarius, dan proses kognitif yang mempengaruhi imitasi perilaku. Teori ini juga menekankan peran lingkungan sosial dalam pembentukan karakter individu. Tokoh sentral Albert Bandura. Albert Bandura, psikologi Kanada, adalah pencetus teori belajar sosial pada tahun 1960-an. Eksperimen terkenalnya Bobodol menunjukkan anak-anak meniru agresi yang diamati dari orang dewasa terhadap boneka. Penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran tidak hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga observasi, merevolusi pemahaman tentang perilaku manusia. Adapun 4 proses pembelajaran observasional. Yang pertama, atensi, memperhatikan model yang relevan. Yang kedua, retensi, menyimpan informasi dalam memori. Yang ketiga, reproduksi, melakukan perilaku yang dipelajari. Yang terakhir, motivasi, termotivasi oleh konsekuensi yang diharapkan. Atensi, bagaimana kita memperhatikan model. Proses atensi adalah langkah pertama di mana kita fokus pada model perilaku. Faktor seperti daya tarik model, relevansi tugas, dan karakteristik pengamat mempengaruhi tingkat perhatian. Misalnya, anak-anak lebih memperhatikan orang tua daripada orang asing. Tanpa atensi yang kuat, pembelajaran observasional tidak akan terjadi efektif. Dan adapun retensi, menyimpan informasi yang diamati. Setelah memperhatikan, retensi melibatkan pengkodean informasi ke dalam memori jangka panjang melalui representasi verbal, gambar mental, atau latihan simbolis. Tekniknya seperti pengulangan dan visualisasi membantu memperkuat ingatan. Proses ini krusial karena perilaku yang diamati harus diingat untuk direproduksi nanti. Reproduksi melakukan perilaku yang dipelajari. Reproduksi terjadi ketika seseorang mampu meniru perilaku yang diamati yang bergantung pada kemampuan fisik dan kognitif. Latihan bertahap membangun keterampilan seperti Ata meniru gerak pelatih. Hambatan seperti kurangnya koordinasi dapat menghalangi proses ini, sehingga menekankan pentingnya pembelajaran bertahap. 1. Observasi awal, menonton model secara teliti. Kedua, latihan internal, bayangkan dan praktikkan dalam pikiran. Ketiga, eksekusi nyata, melakukan perilaku secara fisik. Motivasi, kenapa kita meniru atau tidak meniru? Motivasi ditentukan oleh penguatan vikarius, di mana kita meniru jika melihat model, mendapatkan imbalan, atau menghindari jika ada hukuman. Faktor seperti nilai pribadi dan ekspektasi juga berperan. Contohnya iklan, memanfaatkan motivasi ini untuk mendorong perilaku konsumen. Adapun dua jenis motivasi, 1. Penguatan langsung, kedua, vikarius, ketiga, swadaya. Adapun implikasi teori belajar sosial. Teori ini berlaku luas dalam pendidikan, guru sebagai model, media pengaruh konten kekerasan pada anak, dan keluarga sebagai pola asuh yang ditiru. Di era digital, media sosial memperkuat pembelajaran observasi melalui influencer. Pemahaman ini membantu merancang intervensi positif untuk mengurangi perilaku negatif. Adapun kesimpulannya yaitu, teori belajar sosial Albert Bandura tetap relevan hari ini, terutama dengan maraknya platform digital yang mempercepat observasi global. Dengan memahami proses atensi hingga motivasi, kita dapat memanfaatkannya untuk pendidikan eksklusif dan mengurangi dampak negatif media. Ayo terapkan pengetahuan ini untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Terima kasih.